Simalungun adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah kurang lebih 400.000 hektar. Dengan wilayah yang cukup luas ini, Simalungun banyak menyimpan berbagai cerita sejarah dari masa praaksara hingga masa kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan ini terdiri dari Kerajaan Siantar dan Kerajaan Panai hingga Kerajaan Silau. Kerajaan Silau terpecah menjadi Kerajaan Raya, Kerajaan Purba, dan Silimakuta. Hasil dari budaya dari kerajaan-kerajaan ini yaitu berupa dari perlengkapan kehidupan masyarakat, perlengkapan kerajaan, perlengkapan untuk spiritual atau keagamaan. Peralatan kehidupan tersebut banyak ditemukan di berbagai daerah tanah Simalungun. Salah satunya yaitu adalah monolit yang ditemukan di Desa Negeri Dolok, Kecamatan Dolok Pangaribuan. Dan hasil budaya tersebut dikumpulkan dan disimpan di Rumah Bolon atau yang kita kenal dengan Museum Simalungun. Museum Simalungun merupakan salah satu wisata cagar alam yang menyimpan banyak sekali wisata-wisata dan juga peninggalan-peninggalan nenek moyang. Museum Simalungun sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1932. Hal ini dibuktikan dalam buku Megalithic Remains in South Sumatra yang menyebutkan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Simalungun ini merupakan peninggalan-peninggalan yang digagas para arkeolog dan disimpan berdasarkan hasil penelitian di berbagai wilayah yang ada di Simalungun. Namun pada tahun 1936, 7 utusan para pemerintah kerajaan didatangkan untuk melakukan pembangunan ulang terhadap rumah pusaka Bolon. Nah, dari 7 utusan tersebut terdiri dari kerajaan-kerajaan, kemudian anggota kerajaan, anggota otoritas kerajaan, dan juga pemerintah lokal. Tujuannya itu adalah untuk menyimpan berbagai peninggalan-peninggalan hasil kebudayaan nenek moyang maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Simalungun. Namun di tahun 1939 dilakukan pembangunan ulang sampai tahun 1940 dibuka untuk umum lagi Museum Simalungun ini. Namun selama 14 tahun pada akhirnya Museum Simalungun ini dialihfungsikan menjadi Museum Simalungun yang dikelola langsung oleh Yayasan Museum Simalungun di wilayah Kota Pematang Siantar. Nah, menjadi pertanyaan kenapa harus di wilayah Pematang Siantar? Nah, alasan kenapa harus di wilayah Pematang Siantar karena wilayah Pematang Siantar ini sangat dekat dengan jalur perniagaan dan juga perdagangan di wilayah Indonesia. Seperti yang kita tahu, Pematang Siantar merupakan salah satu bagian dari jalur lintas yang mempermudah aktivitas kerajaan di Indonesia. Nah, akan kita bawa ke beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Simalungun. Beberapa koleksi peninggalan di Museum Simalungun yaitu terdapat etnografi dan juga arkeologi. Yaitu terdapat 900 buah koleksi peninggalannya. Di Museum Simalungun, koleksi peninggalannya identik dengan arkeologi dan juga antropologi, kesenian, sistematika pencarian yang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Simalungun. 6 jenis peninggalan di Museum Simalungun. Yang pertama ada koleksi handcraft, kedua ada koleksi arkeologi, yang ketiga ada koleksi etnografika, keempat ada koleksi numismatika, kelima ada koleksi keramikologis, dan terakhir ada koleksi naskah kuno yang menjadi topik penting dalam video saat ini. Ketika memasuki halaman Museum Simalungun, terdapat 2 patung yang menyambut. Yang pertama ada patung Pangono Galang, di mana patung ini sudah diberi kekuatan mistis. Fungsi dari patung ini adalah sebagai panglima, pelindung untuk kesejahteraan masyarakat Simalungun. Batu gajah merupakan gambaran seorang Buddha yang sedang mengendarai gajah. Batu ini menunjukkan bahwa corak Buddha sudah ada di tanah Simalungun. Batu ini memiliki panjang sekitar 60 cm dengan tinggi sekitar 39 cm. Batu penghulu Balanjaya menggambarkan seorang ibu yang sedang memegang lentera bersama dengan kedua anaknya. Anak yang sebelah kanan melambangkan simbol kebaikan dan sebelah kiri melambangkan simbol kejahatan. Sedangkan pelita memiliki makna pijar yang menerangkan bagaimana kebaikan dan kejahatan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam keluarga. Selain mengajarkan makna hidup, patung ini juga merupakan gambaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Batu Paranggiran merupakan batu yang digunakan untuk menyimpan
dembat. Bentuk batu ini seperti piring yang gagangnya menghadap ke bawah, lalu di atasnya diletakkan sebuah nampan kecil untuk tempat air. Dalam budaya Simalungun terdapat suatu tradisi yang disebut dengan parholian. Parholian merupakan kegiatan mengangkat atau membongkar kuburan opung atau orang tua yang sudah meninggal untuk dipindahkan ke dalam batu dan disimpan. Batu anisan. Batu anisan merupakan batu nisan yang dibuat khusus untuk pemakaman Raja Napitu dan keluarga kerajaan. Batu palas. Dalam bahasa Simalungun, palas merupakan fondasi rumah. Biasanya, batu palas diletakkan sebagai dasar rumah bolon. Bentuknya bermacam-macam, namun biasanya berbentuk pipi panjang atau datar. Tugu Simalungun merupakan tempat pemakaman masyarakat Simalungun yang terbuat dari batu. Biasanya, sarkofagus ini dibuat khusus untuk menyimpan tubuh masyarakat biasa di wilayah Simalungun. Koleksi arkeologi yang terdapat di Museum Simalungun ini, kita banyak belajar bahwa peradaban zaman batu itu sudah digunakan pada kerajaan-kerajaan Simalungun, di mana kegunaan ini bahkan hingga sampai sekarang, yakni pada abad 21. Dari koleksi arkeologi yang kita dapat di Museum Simalungun ini, kita bahkan bisa mengenal dan belajar lebih dalam bahwa sebagai museum ini adalah untuk warisan daripada kelestarian budaya lokal. Dan di sini, di era globalisasi, kita mengenal dan kita harus menjaga akan kelestarian budaya lokal, yakni budaya Simalungun sebagai anak bangsa dan generasi muda yang akan datang.